Selamat siang, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Katolik Universitas Negeri Semarang, dan juga selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kami kelompok 21 akan memaparkan mengenai pengaruh pengaruh iptek terhadap iman Katolik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Christine Natalia Dewi, kemudian ada teman saya Patricia Raulina, kemudian ada Regina Samusir dan Ezra Cecilia. Next. Pada hari ini kita akan membahas bersama mengenai eh, perkembangan iptek, kemudian dampak yang ditimbulkan dari iptek, mulai dampak positif dan negatif, serta upaya pencegahan dari dampak negatif iptek tersebut. Next. Baik, kita sudah tidak asing dengan kata iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini makin canggih yang bisa kita rasakan seiring berkembangnya zaman. Next. Oke. Perkembangan iptek ini dimulai pada awal mulanya melalui siaran televisi atau TVRI, kemudian disusul oleh siaran TV lainnya. Kemudian didirikanlah LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1967 dan juga dibangunlah sebuah satelit. Kemudian dari satelit tersebut kita dapat mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik, misalnya televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Seiring berkembangnya zaman, muncullah telepon seluler ini, namun hanya bisa menerima panggilan dan mengirim pesan singkat. Namun seiring berkembangnya zaman, di abad ke-20-an ini muncullah telepon seluler yang lebih modern atau yang biasa kita sebut dengan smartphone. Banyak fitur canggih di dalamnya. Kita bisa menggunakan kemudian di dalamnya mulai dari mengirim email, kemudian melalui video call, dan bahkan pada saat pandemi kemarin kita sangat merasakan bahwa teknologi sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan, yakni pembelajaran jarak jauh. Kita bisa menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan Classroom. Next. Pada pembahasan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatif keimanan manusia pada iptek yang akan disampaikan oleh teman saya, Regina dan Raulina. Silakan. Oke, setelah membahas bagaimana perkembangan iptek, saya akan membahas dampak positif iptek pada keimanan manusia. Dampak positifnya adalah kehadiran iptek pada manusia terlebih keimanan semata-mata sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Maksudnya adalah mempermudah pelayan kita baik secara offline maupun online yang tidak bisa dijangkau dalam waktu yang cepat dan dapat memanfaatkan media sosial yang kita punya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sharing firman Tuhan, sehingga orang yang mendengar dan mengetahui dapat merasakan apa kebenaran firman Tuhan tersebut. Selanjutnya, dampak negatif yang akan dipaparkan oleh Regina. Ya, dampak negatifnya yang pertama ada penyalahgunaan teknologi ketika berada di gereja, di mana seharusnya handphone itu untuk membuka Alkitab, tapi beberapa ada yang membuka untuk aplikasi lain. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu mudahnya tersebar berita tentang perselisihan agama. Dampak negatif ketiga, penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan paham ateis, di mana paham ateis ini perlu kita hindari dengan keimanan yang kuat pada setiap diri kita masing-masing. Baik, dalam permasalahan tersebut, gereja harus bijak dalam menyikapi permasalahan gadget di kalangan umatnya. Gereja harus hadir untuk membawa terang dan pencerahan bagi umat, sebab gadget juga masuk dalam kehidupan gerejawi. Itulah sebabnya gereja mempunyai peran guna pencegahan ke arah penggunaan gadget yang negatif dan berlebihan. Metode pencegahan yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama ialah gereja dapat menanamkan dampak sisi positif dan negatif penggunaan gadget dalam bentuk pengajaran yang bertahap. Yang kedua, terapi gadget dengan pencerahan yang konsisten dan maksimal, seperti mematikan HP saat beribadah dan tidak membuka aplikasi Alkitab menggunakan HP, melainkan Alkitab yang sudah tercetak. Yang terakhir yaitu gereja dapat memberikan konseling pastoral kepada jemaat yang kecanduan gadget. Baik, terima kasih teman-teman. Dapat kita simpulkan, iman adalah pemberian atau karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita melalui Roh Kudus. Kemudian dengan adanya teknologi ini dapat memberikan kebaikan bagi sesama, dan kita pun dapat memuliakan Allah melalui teknologi yang sekarang ini. Kita sebagai mahasiswa, terutama generasi muda, harus dapat bijak dalam menanggapi kemajuan teknologi ini dan menggunakannya dengan sebijak-bijaknya. Sekian pemaparan dari kami kelompok 21. Terima kasih, selamat siang, berkah dalam.